Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Tolong siapkan dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tolong ya, jika ada sampah di bawah lacinya atau dalam mejanya, tolong dibuang dulu. Oke, kita absen dulu ya. Desinta, hadir Bu. Deskiaram Nandasari, hadir Bu. Hafiza Zini Fazila, hadir Bu. Hairunisa Anastasia, hadir Bu. Waode Siti Zainab, hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hidup berkah dengan mematuhi dan menghormati orang tua. Pada materi kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 serta hadis tentang patuh dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, siswa mampu menghafalkan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 serta hadis dan patuh taat kepada orang tua. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 serta hadis tentang patuh dan hormat kepada orang tua. Dan yang keempat, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku patuh dan taat kepada orang tua. Sebelum kita melangkah pada materi yang pertama mengenai topik hidup berkah dengan mematuhi dan menghormati orang tua. Ada yang tahu orang tua? Istilah orang tua di sini apa? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya, baik, Hairunisa, orang tua di sini yang dicari orang tua siapa? Ayah dan ibu. Oke, baik. Untuk orang tua di sini, istilah orang tua dikenal dengan tiga istilah ya. Yang pertama, orang tua adalah orang yang menyebabkan kita lahir. Dalam hal ini, ayah dan ibu. Dan yang kedua, istilah orang tua di sini adalah orang yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Dalam hal ini siapa? Guru. Yang ketiga, orang tua di sini adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir. Dalam hal ini, ayah dan ibu
mengasihi serta hormat kepada tiga orang tua di sini, ya. Karena banyaknya kisah dari seorang anak yang sukses itu karena mereka selalu patuh dan taat kepada orang tua mereka. Sedikit juga banyak kisah bahwa kegagalan seorang anak itu diakibatkan karena dia selalu berkata tidak sopan ataupun berkata buruk kepada orang tuanya. Ya, oke. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Nah, dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 di sini, dia itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam masa pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya Quran surah Al-Isra ayat 24 sorry. Waqtid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 sini, dia memiliki kandungan mengenai pendidikan karakter, ya. Pendidikan karakter di sini didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan dengan yang lainnya, yaitu berupa kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan, dan akhlak. Adapun adab dan akhlak di sini dia bersumber pada wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan budi pekerti, moral, serta sopan santun dia bersumber dari filsafat. Oke. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 sini, kita diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 juga sini, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik di sini berarti ihsan, ya, kepada orang tua kita. Oke. Dan kita dilarang untuk melakukan perkataan yang buruk, yaitu contohnya perkataan Selanjutnya mengenai kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 24 ini, kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita kepada orang tua kita, ya, dan akhirnya kita harus selalu mendoakan orang tua kita, ya. Dalam hal ini supaya kita dalam bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita atas jasa-jasanya kepada kita, ya. Selanjutnya hadis tentang patuh dan taat kepada orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yaqulu ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'adzanahu fil jihad faqala ahayyu walidah qala na'am qala fafihima fajahid. Di mana dalam hadis ini aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim memiliki isi kandungan bahwa dengan kita berbakti kepada orang tua kita, ya, dengan selalu berbuat baik kepada orang tua kita, maka kebaikan dari patuh dan taat kepada orang tua di sini sama nilai kebaikannya dengan jihad. Alangkah besarnya pahala orang berjihad di sini. Jadi kalian, anak-anak sekalian, harus berbakti kepada orang tua kalian ya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang contoh perilaku patuh dan hormat kepada orang tua. Mengenai contoh perilaku patuh dan hormat kepada orang tua, ada yang mau memberikan contoh? Mungkin ada. Saya Bu. Ya baik, Desiara, contohnya seperti apa? Selalu mendengar perkataan orang tua, Ya, mematuhi perintahnya. ya bagus. Oke, sudah? Ya Bu, Mungkin ada lagi yang ingin memberikan contoh? bantu cuci piring. Iya bagus, cocok. Oke, jadi mengenai contoh perilaku patuh dan hormat kepada orang tua, kita melihat dari Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Di sini kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Ya Bu, selalu bersikap sopan kepada orang tua kita, ya. Sebagai bentuk terima kasih kita juga, kita harus selalu mendoakan orang tua kita, ya. Oke, mengenai contoh perilaku patuh dan hormat kepada orang tua yang merupakan hasil pengamalan dari hadis patuh dan hormat kepada orang tua di sini, yaitu kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Karena dengan berbakti kepada orang tua kita di sini, maka nilai kebaikannya adalah sama dengan nilai jihad. Mungkin ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Ya, Hairunisa Anastasia, silakan. Bu, apa itu jihad? Jihad, oke, jihad di sini berarti berjuang atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad di sini dilaksanakan untuk menjalankan misi manusia, yaitu menegakkan agama Allah. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan angkat tangannya. Oke, tidak ada ya? Oke, baik. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Sebagai bentuk evaluasi untuk kalian, ya, kalian Ibu berikan tugas mencari Quran surah apa serta hadis yang berkaitan dengan patuh dan hormat kepada orang tua kalian, ya. Dan kalian juga Ibu berikan tugas untuk menghafal Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 serta hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang patuh dan hormat kepada orang tua, ya. Mungkin
pertemuan kali ini cukup sekian. Adapun kesimpulan dari materi hari ini, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Dengan kita berbuat baik, ya, berkata sopan. Karena dengan kita berbuat baik tersebut, ya, itu sama saja halnya dengan nilai kebaikannya berupa nilai jihad. Ya, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Marilah kita mengakhirinya dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkan terima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih Bu Guru.